Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang kedua dengan sangat jelas menyatakan bahwa pada masa Mataram kuno di Jawa Tengah terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, tentu saja ini bertentangan dengan SNI jilid yang kedua. SNI jilid kedua selalu mengatakan bahwa di Jawa Tengah hanya ada satu dinasti yang berkuasa, yaitu Sailendra. Nah, anggapan itu memang perlu ditinjau kembali, karena sebenarnya memang tidak ada hubungan kekerabatan antara Sanjaya dengan Dapunta Sailendra, sehingga memang berbeda kedua jalur itu. Karena Sailendra itu jelas sekali bahwa ia berasal dari Melayu, maka dia menggunakan prasasti berbahasa Melayu kuna karena memang berasal dari Melayu, tetapi bukan dari Sriwijaya. Jadi Sailendra sama sekali bukan keturunan Sriwijaya ya, dan bukan orang Sriwijaya. Nah, hal ini tentu saja diperkuat oleh prasasti Sojomerto yang mengatakan bahwa ayah dari Dapunta Sailendra adalah Santanu, ibunya adalah Badrawati, dan istrinya adalah Sampula. Maka penyebutan nama tokoh-tokoh itu tidak ada kaitannya dengan Dapunta Hyang dari kerajaan Sriwijaya. Jadi rupanya kerajaan Sriwijaya telah menaklukkan kerajaan Melayu, sehingga Itsing mengatakan bahwa Melayu menjadi bagian dari Sriwijaya. Nah, ketika itu terjadi, maka orang Melayu seperti Santanu dan Badrawati ini kemudian mengungsi ke Jawa dan terutama Jawa Tengah. Nah, Sanjaya menurut Carita Parayangan jelas-jelas dia merupakan keturunan Raja Galuh, karena ayahnya adalah Raja Sana yang pernah berkuasa di Galuh, dan dia menggantikan ayahnya yaitu Rahyang Mandiminyak. Nah, jadi kalau dilihat dari asal usulnya, Sanjaya jelas berasal dari Galuh dan bukan keturunan Melayu. Nah, kemudian hubungan antara Sanjaya dan Sailendra itu terpatri gitu ya, karena perkawinan Rakai Panangkaran ya, Rakai Panangkaran yang kemudian di dalam prasasti Sangkara dia berpindah agama dari agama Siwa ke agama Buddha. Nah, memang kalau kita perhatikan menurut prasasti Sojomerto, Dapunta Sailendra juga kelihatannya beragama Siwa. Jadi memang sama-sama Siwa, tetapi tidak berarti mereka satu keluarga. Jadi kekeluargaan baru tersambung ketika Rakai Panangkaran mengawini seorang putri dari keturunan Sailendra, yang kemudian justru karena perkawinan itulah maka keluarga Sailendra itu kemudian beragama Buddha. Jadi kebudaannya karena pengaruh Rakai Panangkaran. Jadi Rakai Panangkaran menurut prasasti Kalasan jelas-jelas dia adalah seorang raja yang berdaulat, karena gelarnya disebut Sri Maharaja Tejah Purnapana Panangkarana dalam bagian awal, tetapi pada bagian akhir disebutkan bahwa Panangkaran disebut Rakarayan Panangkaran. Nah, gelar Rakarayan itu sebenarnya sama dengan Sri Maharaja. Nah, dengan demikian
tidak mungkin Panangkaran itu merupakan raja bawahan Sailendra seperti yang diduga oleh para sejarawan selama ini. Justru Rakai Panangkaran ini adalah raja yang berdaulat, bahkan karena dia berpindah agama Buddha, maka kebudaannya ini kemudian menurun kepada keturunannya, yaitu Sailendra. Ya, jadi perkawinan itu kemudian mengarahkan Sailendra itu beragama Buddha. Jadi yang berpindah lebih dulu adalah Rakai Panaraban. Nah, mengapa Rakai Panaraban itu berpindah agama? Karena dia merasa takut dengan guru ayahnya yang dianggapnya tidak benar. Karena ayahnya ini ketika terserang penyakit panas yang sangat membara, ternyata gurunya ini tidak mampu membantu untuk menyembuhkannya. Bahkan kelihatannya ayah Raja Sangkara ini telah wafat. Nah, sehingga kemudian Raja Sangkara ini mengalihkan pemujaannya terhadap Buddha. Nah, di dalam Carita Parahyangan memang disebutkan bahwa Sanjaya telah menyuruh putranya yaitu Rakai Panaraban untuk berpindah agama dengan alasan karena Sanjaya ditakuti oleh banyak orang. Nah, sehingga menyuruh anaknya supaya berpindah agama. Tetapi ternyata Purwocaraka pernah menyatakan bahwa Rakai Panaraban itu merupakan salah bacaan dari Rakai Panangkaran. Tetapi kemudian teorinya Purwocaraka ini ternyata keliru, karena dalam prasasti Wanua Tengah 3 yang berangkat tahun 908 dinyatakan bahwa Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panangkaran digantikan oleh Rakai Panaraban. Nah, berarti bahwa Rakai Panangkaran dan Panaraban ini tidak sama orangnya, tapi berbeda orangnya. Nah, sehingga jelas bahwa di sini telah terjadi kesalahan penafsiran terhadap Rakai Panaraban yang disamakan dengan Rakai Panangkaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.